Perkenalkan, nama saya Ovino Balapur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara memperkirakan rasio. Dalam statistik, memperkirakan rasio berarti mencari penduga atau estimasi untuk membandingkan dua parameter populasi. Adapun tiga contoh rasio yang umum, yang pertama rasio 2 rata-rata, yang kedua rasio 2 proporsi, dan yang ketiga rasio 2 varians. Dalam memperkirakan rasio, kita dapat menggunakan penduga titik. Penduga titik di sini adalah nilai tunggal yang digunakan sebagai perkiraan parameter populasi. Adapun contoh dalam menggunakan penduga titik di sini yaitu yang pertama rasio 2 rata-rata, di mana R2P sama dengan X bar 1 dibagi dengan X bar 2. Dan untuk contoh yang kedua yaitu rasio 2 proporsi, di mana R2P sama dengan P2P 1 dibagi dengan P2P 2. Contoh di atas kita dapat menyebutnya dengan penduga rasio langsung. Adapun yang kedua, dalam perkiraan rasio kita dapat menggunakan penduga interval. Penduga interval di sini ya teman-teman, kita dapat memperkirakan rasio dengan tingkat kepercayaan tertentu, maka kita dapat menggunakan interval kepercayaan. Namun ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan penduga interval di sini, yaitu yang pertama, kita dapat menghitung interval kepercayaannya secara terpisah untuk kedua parameter. Dan yang kedua, kita dapat menentukan batas bawah dengan batas atas dari rasio berdasarkan hasil tersebut. Nah, di sini estimasi rasio bisa lebih rumit jika variansnya kita tidak ketahui, karena kita harus memerlukan transformasi logaritma. Selanjutnya tentang pendugaan titik dan pendugaan interval. Sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menggunakan penduga titik ataupun penduga interval dalam memperkirakan rasio. Nah, dalam penduga titik ataupun dalam penduga interval di sini teman-teman, estimasi itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena populasi sulit diteliti sepenuhnya. Maka kita menggunakan sampel, dan dari sampel itu kita dapat menggunakannya sebagai penduga parameter populasi. Nah, untuk pendugaan titik di sini, rata-rata populasi mu-nya diduga dengan rata-rata sampel X bar-nya, dan proporsi populasi P-nya diduga dengan proporsi sampel P2P. Nah, selanjutnya penduga interval. Pendugaan interval adalah suatu interval tertentu yang digunakan untuk menduga parameter populasi, di mana bentuk umum pendugaan interval itu penduga titik plus minus margin of error. Nah, berikutnya kita akan masuk dalam interval kepercayaan untuk rata-rata. Di sini untuk populasi berdistribusi normal dan sigmanya diketahui, kita dapat menggunakan rumus X bar plus minus Z alpha per 2 dikalikan dengan sigma dibagi dengan akar N, di mana X barnya itu rata-rata sampel atau nilai tengah dari data sampel. Sigmanya itu standar deviasi populasi jika diketahui, dan N itu jumlah data atau ukuran sampel, dan sigma per akar N itu standar error atau kesalahan baku, dan ini Z alpha per 2 itu nilai Z pada distribusi normal standar untuk batas kepercayaan, misalnya 1,96 untuk 95%. Nah, rumus ini kita gunakan saat kita ketahui standar deviasi populasi dan ingin membuat interval kepercayaan terhadap nilai rata-rata populasi berdasarkan rata-rata sampel. Dan berikutnya, jika populasi berdistribusi normal dan sigma tidak diketahui, kita dapat menggunakan rumus X bar plus minus Tn kurang 1, alpha per 2 dikali dengan S per akar N, di mana S itu standar deviasi sampel karena sigmanya tidak diketahui, dan Tn kurang 1, alpha per 2 itu nilai T dari distribusi T student dengan derajat bebasnya N kurang 1. Nah, rumus ini lebih sering digunakan dalam praktik karena biasanya sigmanya tidak diketahui, jadi kita menggunakan standar deviasi dari sampel dan distribusi T untuk menghitung interval kepercayaannya. Oke, baik. Yang ketiga, interval kepercayaan untuk proporsi. Jika ukuran sampel cukup besar, maka proporsi populasi dapat diduga atau dapat dicari menggunakan rumus P2P plus minus Z alpha per 2 dikali akar dari P2P dikali 1 kurang P2P per N, di mana P2P itu adalah di mana P2P itu tadi proporsi sampel, dan Z itu adalah nilai kritis dari tabel Z, dan A itu tarak signifikansi.
Yang keempat, mendugaan selisih dua rata-rata. Jika populasi berdistribusi normal dan varians diketahui, maka menggunakan rumus X1 bar dikurang X2 bar plus minus Z alfa per 2 dikali akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Di mana di sini X1 bar dan X2 bar itu adalah rata-rata sampel dari populasi 1 dan 2, dan sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat itu adalah varians dari populasi 1 dan 2, dan N1 dan N2 itu juga adalah ukuran sampel dari 1 dan 2. Yang berikut, jika populasi normal dan varians tidak diketahui, maka menggunakan rumus X1 bar dikurang X2 bar plus minus X1 bar dikurang X2 bar plus minus Z A per 2. X1 bar dikurang X2 bar plus minus T N1 tambah N2 dikurang 2 alfa per 2 dikali akar kuadrat dari sigma P kuadrat dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di sini sigma P kuadrat itu adalah varians gabungan. Untuk menghitung varians gabungan ini bisa menggunakan rumus sigma P kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali sigma 1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 kali sigma 2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurang 2. Yang kelima, pendugaan selisih dua proporsi. Untuk menghitung pendugaan selisih dua proporsi ini, kita menggunakan rumus P1 topi dikurang P2 topi plus minus Z alfa per 2 dikali akar kuadrat dari P1 topi dikali 1 kurang P1 topi per N1 ditambah P2 topi dikali 1 kurang P2 topi per N2. Di mana P1 topi dan P2 topi ini adalah proporsi sampel dari populasi 1 dan 2. Yang keenam, menentukan ukuran sampel. Untuk rata-rata kita menggunakan rumus N sama dengan Z alfa per 2 dikuadratkan dikali sigma kuadrat dibagi D. Dengan saya Juniarti Esternit Bani. Materi ini saya akan menjelaskan tentang pendugaan rasio. Pendahuluan, pendugaan parameter dari PU by Y seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari nilai-nilai PU by Y. Bila nilai-nilai PU by Y sulit didapat, maka pendugaan parameternya sulit diperoleh. Pendugaan masih dapat dilakukan dengan menggunakan nilai PU by X yang berkaitan erat dengan nilai PU by Y. Terdapat ilustrasi, seorang manajer minuman kesehatan menerima satu kontainer besar jeruk. Total kandungan gula yang dikandung oleh satu kontainer jeruk dapat diduga, yaitu tau Y sama dengan N dikali Y bar. Dengan N sendiri adalah banyaknya jeruk dalam kontainer, sedangkan Y bar adalah rata-rata kandungan gula dalam satu buah jeruk. Dalam ilustrasi ini terdapat masalah, yaitu bagaimana jika N sulit didapat. Pada kasus ini tidak efisien untuk menghitung satu persatu jeruk yang ada dalam kontainer. Selain memiliki masalah, kita juga memiliki solusi, yaitu dapatkah kita gunakan informasi dari berat jeruk. Dari satu jeruk dapat diukur nilai kandungan gula yang kita namakan Y dan juga berat jeruk, yaitu kita namakan X. Kita harus ingat bahwa berat total jeruk sebanding dengan banyaknya jeruk. Total berat jeruk sebanding dengan total kandungan gula. Maka berlaku perbandingan sebagai berikut. Mu Y dibagi mu X sama dengan N dikali mu Y dibagi N dikali mu X sama dengan tau Y dibagi tau X. Sehingga tau Y sama dengan mu Y dibagi mu X dikali tau X sama dengan R dikali tau X. Dengan mu Y dan mu X sendiri adalah rata-rata populasi untuk kandungan gula dan berat jeruk. N adalah jumlah total jeruk dalam populasi. Tau Y dan tau X adalah total kandungan gula dan total berat jeruk di dalam seluruh populasi. Dan juga R adalah rasio atau rata-rata kandungan gula terhadap rata-rata berat jeruk. Jadi, kita dapatkan total tau X berat jeruk di dugaan rata-rata kandungan gula dan data rata-rata berat dari suatu sampel jeruk. Dugaan total kandungan gula dengan rumus sebagai berikut. Tau Y sama dengan Y bar dibagi X bar dikali dengan tau X sama dengan N dikali Y bar dibagi dengan N dikali X bar dikali tau X. Sehingga kita menghasilkan sigma dari Y sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma dari XI I sama dengan 1 sampai N dikali tau X.
YI sendiri adalah kandungan gula jeruk KI, XI sendiri adalah berat jeruk KI. Baik, kita masuk dalam pendugaan rasio dengan PCA sederhana. Pendugaan rasio populasi R. R topi sama dengan R sama dengan sigma YI I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma XI I sama dengan 1 sampai N. Penduga ragam R. V topi dikali R sama dengan N kurang N dibagi N dikali N dikalikan dengan 1 per mu kuadrat X dikali dengan sigma YI kurang R dikali XI kuadrat I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N kurang 1. Dengan rumus-rumusnya sebagai berikut. YI adalah nilai variabel output, contohnya adalah kandungan gula pada jeruk KI. XI sendiri adalah nilai variabel input atau pembanding, contohnya berat jeruk KI. N sendiri adalah jumlah dari sampel. N besar adalah total populasi, mu X sama dengan rata-rata berat X di populasi. Jika tidak diketahui, biasanya diganti dengan X bar dari sampel. Sedangkan YI kurang R dikali XI dikuadratkan adalah selisih kuadrat antara nilai aktual dan nilai hasil prediksi rasio. Rumus ini kita gunakan untuk menghitung seberapa besar ketidakpastian atau ragam dalam rasio R. Sedangkan batas kesalahan pendugaannya adalah B sama dengan 2 akar V topi dikali R. Ini merupakan batas kesalahan dua sisi, yaitu margin of error dalam interval kepercayaan 95%, dapat kita gunakan membentuk interval kepercayaan untuk rasio R, yaitu R plus minus B. Sehingga, jika rata-rata populasi bagi X diketahui, maka dapat diduga dari rata-rata contoh. Selanjutnya adalah penduga rasio bagi total populasi. Penduga rasio bagi total populasi, tau, yaitu dengan rumus tau topi Y sama dengan R tau X sama dengan sigma YI I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma XI I sama dengan 1 sampai N. Penjelasan rumus tersebut sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kita akan masuk dalam penduga ragam tau topi. V topi dikali tau topi Y sama dengan tau kuadrat X dikalikan dengan N besar kurang N kecil dibagi dengan N kecil dikali N besar dikalikan dengan 1 per mu kuadrat X dikalikan dengan sigma YI kurang R dikali XI dikuadratkan dan I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N kurang 1. Dengan batas kesalahan pendugaannya adalah B sama dengan 2 akar dari V topi dikali tau topi. Baik, selanjutnya adalah pendugaan rasio bagi nilai tengah populasi. Penduga rasio bagi nilai tengah populasi Y dengan rumus mu topi Y sama dengan sigma YI I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma XI I sama dengan 1 sampai N dikali dengan mu X sama dengan R dikali mu X. Penduga ragam yaitu mu topi X dengan rumus V topi dikali dengan mu topi Y sama dengan mu kuadrat X dikali VR sama dengan mu kuadrat X dikali dengan N besar kurang N kecil dibagi dengan N kecil dikali dengan N besar dikalikan dengan 1 per mu kuadrat X dikalikan dengan sigma dari YI kurang R dikali XI dikuadratkan I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N kurang 1. Dengan batas kesalahan pendugaan adalah B sama dengan 2 akar dari V topi dikali mu kuadrat Y sama dengan akar dari N besar dikurang N kecil dibagi dengan N kecil dikali N besar dikalikan dengan sigma YI kurang R dikali XI dikuadratkan I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N kurang 1. Penjelasannya dari rumus-rumus tersebut adalah mu topi Y adalah penduga dari rata-rata populasi Y, YI adalah nilai variabel yang ingin diestimasi, XI adalah nilai variabel bantu yang berkorelasi dengan Y, mu Y adalah rata-rata populasi dari X yang diketahui, sedangkan R sama dengan sigma YI dibagi sigma XI adalah rasio dari sampel. Yang kedua adalah pendugaan ragam atau varian dari mu topi Y adalah rumusnya VR adalah ragam dari rasio R, N besar adalah ukuran populasi, N kecil adalah ukuran sampel, sigma YI kurang R dikali XI dikuadratkan adalah kuadrat selisih antara nilai sebenarnya dan hasil estimasi berbasis rasio. Yang terakhir adalah batas kesalahan pendugaan atau error bound. Ini menunjukkan batas galat atau error bound atau margin of error untuk pendugaan. Yang kedua adalah ini digunakan untuk membentuk interval estimasi misalnya untuk kepercayaan 95%.
Baik, kita akan masuk dalam contoh soal cara memperkirakan rasio. Sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata waktu yang dibutuhkan karyawan untuk menyelesaikan tugas harian. Dari sampel acak sebanyak 36 karyawan, diperoleh rata-rata waktu penyelesaian tugas adalah 48 menit. Dengan simpangan bakunya adalah diketahui sebesar 6 menit. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata waktu seluruh karyawan. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa dalam soal bahwa ukuran sampel atau N adalah 36, yaitu jumlah karyawan dalam sampel. Sedangkan X bar adalah rata-rata waktu dari sampel dalam hitungan menit, yaitu 48 menit. Simpangan baku populasi yang diketahui adalah 6 menit, sedangkan alfa sama dengan 0,05. Tingkat signifikan adalah 95%, sedangkan Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Nilai Z ini untuk tingkat kepercayaan yaitu 95% yang sudah ketahui dalam soal. Baik, di sini kita akan menggunakan rumus yang sudah kami jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu gunakan rumus interval kepercayaan rata-rata jika simpangan baku diketahui. Dengan rumus X bar plus minus Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku dibagi akar N. Ya, kita sudah ketahui bersama bahwa X barnya adalah dalam hitungan menit 48 menit, plus minus 1,96 adalah Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku 6 dibagi dengan jumlah populasi atau ukuran sampelnya adalah akar dari 36. Sehingga kita menghasilkan dalam interval 46,4 menit dan juga 49,96 menit. Jadi kesimpulan dari soal ini adalah dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata waktu untuk penyelesaian tugas seluruh karyawan diperkirakan berada antara 46,04 menit hingga sampai dengan 49,96 menit. Baik, sekian dari presentasi kami untuk cara memperkirakan rasio. Terima kasih.